Halo teman-teman, saya Monika Chandra dan dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai siapakah yang termasuk warga negara Indonesia. Pertanyaan ini terdapat di dalam buku Pendidikan Kewarganegaraan Dikti halaman 5 atas. Namun sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai asas-asas kewarganegaraan yang diakui di Indonesia. Asas-asas ini tercakup di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Yang pertama, ada yang namanya asas ius sanguinis. Asas ius sanguinis ini adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang itu berdasarkan keturunannya, bukan berdasarkan negara tempat dilahirkan. Misal, seorang anak mempunyai ayah dan ibu yang berkewarganegaraan Indonesia, tetapi ia dilahirkan di negara Jerman. Maka, ia dengan berdasarkan ius sanguinis ini, ia tetap mempunyai kewarganegaraan Indonesia. Lalu yang kedua, ada yang namanya asas ius soli. Asas ius soli adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahirannya. Di Indonesia, asas ini diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh undang-undang. Ketentuannya nanti akan saya bahas pada pembahasan yang selanjutnya. Lalu yang ketiga ada yang namanya asas kewarganegaraan tunggal. Asas kewarganegaraan tunggal ini artinya Indonesia itu cuma memperbolehkan bahwa warga negara itu mempunyai satu kewarganegaraan saja, tidak boleh dua. Misalnya anak itu lahir di kalangan warga negara, baik luar maupun dalam. Setelah dewasa, anak tersebut harus memilih apakah warga negara asing yang akan ia pilih atau warga negara Indonesia yang akan ia pilih. Lalu ada yang keempat, namanya asas kewarganegaraan ganda terbatas. Asas kewarganegaraan ganda terbatas ini adalah asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Contohnya, bila suatu anak lahir mempunyai dua kewarganegaraan atau bipatrid. Ibunya adalah orang Indonesia, ayahnya adalah orang Jerman. Maka kan waktu lahir ia mempunyai dua kewarganegaraan, yaitu Indonesia dan Jerman. Nah, sampai ia berusia 18 tahun atau sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang, setelah anak itu berusia 18 tahun, ia harus melepas atau memilih salah satu kewarganegaraannya. Warga negara asing itu juga bisa mengalami kewarganegaraan menjadi warga negara Indonesia. Ini dibagi menjadi dua sel-sel di Indonesia, yaitu sel-sel aktif dan sel-sel pasif. Apabila sel-sel aktif, maka warga negara asing tersebut akan mengajukan diri ke pengadilan untuk menjadi warga negara Indonesia, tentunya dengan syarat-syarat yang akan dibahas pada undang-undang. Kalau yang kedua, itu ada yang namanya sel-sel pasif atau naturalisasi istimewa. Sel-sel pasif ini berarti warga negara asing itu mempunyai jasa yang besar terhadap negara Indonesia, sehingga Indonesia memberikan kewarganegaraan Indonesia kepadanya. Namun karena di Indonesia ini adalah negara yang menjunjung tinggi HAM, maka setiap warga itu mempunyai hak opsi dan hak repudiasi. Opsi ini adalah hak untuk menerima menjadi warga negara Indonesia, sedangkan hak repudiasi adalah hak untuk menolak menjadi warga negara Indonesia. Lalu berikutnya saya akan menjelaskan mengenai undang-undang yang berlaku mengenai syarat-syarat kewarganegaraan Indonesia. Yang pertama adalah melalui kelahiran. Jadi anak yang lahir di perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu warga negara Indonesia itu mempunyai kewarganegaraan Indonesia. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara Indonesia dan ibu warga negara asing juga mempunyai kewarganegaraan Indonesia. Begitu pula dengan anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu warga negara Indonesia. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu WNI, tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut diakui sebagai WNI berdasarkan warganegaraan ibunya. Anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya WNI juga diakui sebagai warga negara Indonesia. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu WNI, anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu WNA yang diakui oleh seorang ayah WNI sebagai anaknya, dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak itu berusia 18 tahun atau belum menikah, maka juga termasuk warga negara Indonesia. Melalui kelahiran juga ada aturan seperti ini. Anak yang lahir di wilayah NKRI pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya. Anak yang baru lahir ditemukan di wilayah NKRI selama ayah dan ibunya tidak diketahui.
Anak yang lahir di wilayah NKRI apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya, anak yang dilahirkan di luar wilayah NKRI dari seorang ayah dan ibu WNI yang karena ketentuan dari negara tempat asal dilahirkan, tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan, anak WNI yang lahir di luar perkawinan yang sah, belum berusia 18 tahun atau belum kawin, diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing, juga diakui sebagai WNI. Yang terakhir ada anak WNI yang belum berusia 5 tahun, diangkat secara sah sebagai anak oleh WNA berdasarkan penetapan pengadilan tetap diakui sebagai WNI. Yang kedua, kewarganegaraan Indonesia itu juga didapatkan melalui pengangkatan. Misalnya seorang anak itu diangkat anak warga negara asing diangkat oleh ayah ibu angkat yang berkewarganegaraan WNI. Maka ia juga menjadi warga negara Indonesia. Pada waktu pengangkatan itu, ia belum berumur 5 tahun. Pengangkatan itu juga harus memperoleh penetapan dari pengadilan. Jadi, proses pengangkatannya itu sah. Jadi, anaknya mempunyai warga negara Indonesia. Yang ketiga, ada yang melalui kewarganegaraan. Kalau melalui kewarganegaraan ini, biasanya dilakukan oleh orang warga negara asing dengan syarat telah berusia 18 tahun atau sudah kawin, pada waktu pengajuan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah NKRI paling sedikit 5 tahun berturut-turut atau paling singkat 10 tahun tidak berturut-turut. Jadi misalnya ia sudah tinggal di NKRI itu 5 tahun berturut-turut, ia juga bisa mengajukan diri untuk menjadikan warga negara Indonesia. Atau kalau misalnya dia itu bertempat tinggalnya pindah-pindah, misalnya di Indonesia 2 tahun, terus di Jerman 3 tahun, lalu suatu saat dia kembali lagi ke Indonesia dalam rentang waktu 10 tahun itu, maka ia juga bisa mengajukan diri untuk menjadi WNI. Syarat berikutnya adalah sehat jasmani dan rohani, dan ia dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan UUD 1945. Tidak pernah dijatuhi hukuman pidana karena melakukan tindak pidana yang pernah diancam untuk dipenjara 1 tahun atau lebih. Kalau dia memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia, dia tidak menjadi berkewarganegaraan ganda, karena di Indonesia itu menetapkan asas yang namanya asas kewarganegaraan tunggal yang sudah dibahas pada slide sebelumnya. Warga negara asing tersebut juga harus mempunyai pekerjaan dan atau penghasilan tetap. Mereka harus membayar uang kewarganegaraan ke kas negara. Nah, kalau yang terakhir ini adalah naturalisasi istimewa yang dibahas pada slide sebelumnya. Kalau dia itu mempunyai jasa kepada negara Republik Indonesia atau alasan kepentingan negara, misalnya seperti di dalam tim sepak bola Indonesia, misalnya ada warga negara asing. Nah, karena dia sudah berjasa kepada Indonesia, maka dia bisa mendapatkan naturalisasi istimewa. Dia ditawari untuk menjadi warga negara Indonesia, tapi dia mau atau tidak itu berdasarkan oleh dia. Dia mempunyai hak opsi untuk memilih dan juga mempunyai hak repudiasi untuk menolak. Lalu yang terakhir ada yang namanya menentukan kewarganegaraan melalui perkawinan. Melalui perkawinan ini maksudnya warga negara asing yang kawin dengan secara sah dengan warga negara Indonesia, ia juga bisa mendapatkan kewarganegaraan Indonesia. Dan ia harus menyampaikan pernyataan menjadi warga negara Indonesia di hadapan pengadilan. Ini adalah salah satu naturalisasi yang dilakukan oleh diri sendiri atau sel-sel aktif. Tetapi kewarganegaraan Indonesia ini juga bisa hilang. Hilangnya itu karena dia tidak taat kepada peraturan yang berlaku di Indonesia. Misalnya, ia memohon untuk pindah kewarganegaraan. Dia bisa menjadi warga negara asing. Dengan dia menjadi warga negara asing, dia harus memutuskan kewarganegaraannya dengan warga negara Indonesia. Lalu, dia pernah mengucap janji setia kepada negara lain. Lalu, menikah dengan warga negara asing seperti yang tadi. Atau, dia pernah tinggal di negara lain dalam jangka waktu 5 tahun tanpa alasan yang jelas dan sah. Juga tidak berkeinginan untuk menjadi warga negara Indonesia lagi. Lalu, selain itu dia mempunyai paspor dari negara asing yang masih menunjukkan identitas kewarganegaraan lain. Jadi kan dia menunjukkan bahwa kewarganegaraannya dia itu 2, sedangkan di Indonesia sendiri itu berlaku asas kewarganegaraan tunggal. Lalu yang terakhir, dia turut serta dalam kegiatan yang menyangkut tata negara di negara lain atau masuk dalam dinas negara lain. Jadi dia berjasa terhadap negara lain tanpa sepengetahuan
pemerintah Indonesia. Dia juga bisa kehilangan warga negara Indonesianya. Jadi demikian mengenai siapakah yang termasuk warga negara Indonesia. Terima kasih. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai apakah Pancasila sebagai identitas sudah tercermin dalam sikap dan perilaku bangsa Indonesia. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, pertama-tama kita harus mengetahui sikap-sikap yang mencerminkan sila-sila yang ada di Pancasila. Nah, untuk sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, sila ini berhubungan terhadap perilaku manusia sebagai umat kepada Tuhannya. Nah, sikap-sikap yang mencerminkan sila pertama antara lain saling menghormati antar umat beragama, menjalani perintah agama sesuai ajaran yang dianut masing-masing, dan membina kerjasama dan tolong-menolong antar umat beragama. Nah, menurut kelompok kami, dari hasil pengamatan, sebagian masyarakat Indonesia sudah menjalankan sila pertama dengan baik. Namun, ada beberapa yang kurang menanggapi sila pertama ini. Sebagai contoh, di daerah Wiyung terdapat 6 rumah ibadah yang dibangun berdampingan. Nah, hal ini membuktikan bahwa masyarakat Indonesia itu sudah saling menghormati kepercayaan sesamanya, atau tidak memaksakan satu agamanya menjadi agama yang terbaik. Nah, contoh yang kurang baik dari perilaku masyarakat Indonesia adalah adanya sekelompok warga mengatasnamakan Forum Umat Islam Bersatu atau FUIB menolak dibangunnya sebuah gereja Katolik di tengah kota Tanjung Balai, Karimun. Nah, padahal pembangunan rumah ibadah bernama Gereja Paroki Santo Joseph itu sudah mengantongi izin mendirikan bangun atau IMB. Nah, yang bernomor 0386 tertanggal 2 Oktober 2019 yang diterbitkan oleh Pemkab Karimun. Untuk sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, sila ini itu berhubungan terhadap perilaku manusia yang hakikatnya semua sama di dunia ini. Nah, sikap-sikap yang mencerminkan sila kedua adalah mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakannya. Kedua, yaitu memperlakukan manusia sesuai harkat dan martabatnya. Nah, menurut kelompok kami, sebagai masyarakat Indonesia sudah mencerminkan sila kedua dengan baik. Namun, sama seperti sila pertama tadi, ada beberapa yang kurang menanggapi sila kedua ini. Contohnya, dalam hal kecil seperti keluarga, ketika salah satu anggota keluarga ingin menonton televisi, sedangkan ada anggota keluarga lain yang sedang sibuk belajar atau melakukan pekerjaan yang membutuhkan konsentrasi, anggota keluarga yang menonton TV harus bertenggang rasa untuk mengecilkan volume dari suara TV tersebut, bukan malah dikeras-keraskan. Nah, untuk contoh yang kurang baik dari perilaku masyarakat Indonesia mengenai sila kedua ini, yaitu adanya kasus baru-baru ini, kasus 77 siswa SMP Seminari Bunda Segala Bangsa Maumere di NTT yang menjadi korban dari kakak kelasnya yang menyuruh juniornya memakan kotoran manusia pada hari Rabu 19 Februari lalu. Nah, hal ini menunjukkan bahwa senior-senior tersebut sudah melakukan hal-hal yang di luar pri kemanusiaan. Untuk sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia, sila ini berhubungan terhadap perilaku kita sebagai warga negara Indonesia untuk bersatu membangun negeri ini. Nah, sikap-sikap yang mencerminkan sila ketiga ialah mengembangkan sikap persatuan dan kesatuan, mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi, dan menjunjung tinggi persatuan Indonesia. Nah, menurut kelompok kami, dari hasil pengamatan, sebagian besar masyarakat Indonesia belum sepenuhnya mencerminkan sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Hal ini ditandai dengan adanya kasus-kasus yang ada, yaitu perang antar suku, misalnya perang suku di distrik Kuamki Narama, Timika, Papua, yang mengakibatkan 1 orang tewas terkena anak panah. Nah, terus ada juga OPM, Organisasi Papua Merdeka. Nah, organisasi Papua Merdeka ini itu sudah berdiri sejak tahun 1965 dan bahkan masih berdiri sampai sekarang. Nah, gerakan ini merupakan salah satu organisasi yang bersikeras untuk memisahkan Papua Barat dan dari wilayah NKRI dan ingin merdeka sendiri karena merasa jika daerahnya mereka tidak ada hubungannya dengan bangsa Indonesia. Nah,
Ini termasuk pelanggaran sila ketiga karena ingin berpisah dari bangsa Indonesia atau memecah persatuan Indonesia. Nah, salah satu aksinya adalah kasus penembakan TNI yang terjadi pada bulan Januari tahun ini. Untuk sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, sila ini berhubungan terhadap perilaku kita untuk selalu bermusyawarah, mufakat dalam menyelesaikan suatu masalah. Nah, dari hasil pengamatan kelompok kami, sila keempat ini itu sudah tercermin dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Contoh konkretnya yaitu pemilu telah dilakukan semenjak tahun 1995 sampai sekarang. Pemilu dilakukan dengan asas luber jurdil, adanya wakil-wakil rakyat yang terpilih, lalu Indonesia juga mengusung sistem desentralisasi dengan adanya otonomi daerah. Untuk sila yang terakhir, yaitu sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sila ini itu berhubungan terhadap perilaku kita dalam bersikap adil terhadap semua orang. Semua orang yang mempunyai kedudukan yang sama di mata hukum. Nah, menurut kelompok kami, dari sila kelima ini dapat dikatakan bahwa hukum di Indonesia itu masih kurang tegas dan kurang seimbang. Nah, kita bisa melihat dari kasusnya Nenek Minah yang mencuri 3 buah kakao, itu dijatuhkan hukum 1 bulan 15 hari. Dan sedangkan untuk kaum Borju itu lebih diutamakan dalam proses pengadilannya dan lebih lama proses pengadilannya. Contohnya Setia Novanto di pengadaan IKTP. Untuk soal selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai makna warna merah dan putih sebagai warna bendera negara Indonesia. Nah, menurut kelompok kami, dari hasil diskusi, merah berarti berani, putih berarti suci. Nah, merah ini melambangkan tubuh manusia, sedangkan putih melambangkan jiwa manusia. Keduanya ini saling melengkapi dan menyempurnakan untuk Indonesia. Nah, kalau ditinjau dari segi sejarah, sejak dahulu, kedua warna merah putih ini mengandung makna yang suci. Warna merah mirip dengan warna gula Jawa atau gula aren, dan warna putih mirip dengan warna nasi. Nah, keduanya ini itu adalah bahan utama dalam masakan Indonesia, terutama di Pulau Jawa. Ketika Kerajaan Majapahit berjaya di Nusantara, warna panji-panji yang digunakan adalah merah dan putih. Nah, sejak dulu juga warna merah dan putih ini oleh orang Jawa digunakan untuk upacara selamatan kandungan bayi sesudah berusia 4 bulan di dalam rahim, berupa bubur yang diberi pewarna merah sebagian. Nah, orang Jawa percaya bahwa kehamilan dimulai sejak bersatunya unsur merah sebagai lambang ibu, yaitu darah yang tumpah ketika sang jabang bayi lahir, dan unsur putih sebagai lambang ayah yang ditanam di gua Garba. Saya akan menjelaskan tentang salah satu peristiwa atau kasus hukum dan politik Indonesia, yaitu contohnya adalah pembunuhan Munir. Kasus ini terjadi mulai tanggal 7 September 2004, di mana Munir meninggal dalam pesawat Garuda ketika hendak menuju ke Amsterdam. Tanggal 12 September 2004, jenazahnya dimakamkan di Kota Batu, dan 1 bulan kemudian NFI membuktikan kalau Munir meninggal karena racun arsenik yang disengaja. Lalu, pada tanggal 18 Maret 2005, 1 tahun kemudian, seorang pilot dituduh tersangka kasus Munir ini, dan 1 bulan kemudian 2 kru Garuda juga dituduh hal yang sama. Dan pada tanggal 23 Juni 2005, terjadilah rekonstruksi kasus kematian Munir. Tanggal 29 Juli 2005, JPU, Jaksa Penuntut Hukum, menetapkan 5 majelis hakim untuk menangani kasus Munir ini. Dan tanggal 9 Agustus 2005, Polikarpus didakwa melakukan pembunuhan berencana, jadi ada motifnya. Lalu, tanggal 17 November 2005, MUK DPR bersaksi di persidangan dan menyangkal bahwa Polikarpus ada rencana pembunuhan berencana. Dan pada tanggal 1 Desember 2005, JPU menuntut hukuman penjara seumur hidup untuk Polikarpus. Dan pada tanggal 12 Desember 2005,
PN Jakpus menjatuhi hukuman 14 tahun penjara kepada Polikarpus. Tanggal 27 Maret 2006, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan tetap menghukum 14 tahun penjara untuk Polikarpus yang didakwa tersangka pada pembunuhan kasus Munir. Lalu 1 tahun kemudian MA mengeluarkan keputusan kasasi kalau Polikarpus ini tidak ada hubungannya dengan pembunuhan kasus Munir, tapi dia salahnya dia adalah menggunakan surat dokumen palsu untuk perjalanan, sehingga dia hanya divonis 2 tahun penjara. Tanggal 3 November 2006, Polikarpus ini ditangani di LP Cipinang, dan 25 Desember 2006, Polikarpus sudah bebas dari masa tahanan. Lalu pada tanggal 25 Januari 2007, MA mengeluarkan keputusan kalau memang Polikarpus tidak bersalah, dan pada Februari 2008, mantan Direktur PT Garuda Indonesia divonis 1 tahun penjara di kasus tersebut karena Garuda Indonesia ikut terlibat dalam kasus ini. Dan pada tanggal 19 Juli 2008, Mukdi yang tadinya bersaksi di sidang untuk membela Polikarpus juga menjadi tersangka kasus pembunuhan Munir. Dan pada tanggal 11 Agustus 2008, lagi-lagi MA mengeluarkan keputusan kasasi, dan pada tanggal 31 Desember 2008, Mukdi diserahkan ke Kejaksaan Agung karena vonisan tadi. Dan 10 Juli 2009, MA menguatkan vonis bebas Mukdi duduk sebagai Ketua Majelis Kasasi dengan anggota hakim. Dan pada tanggal 28 Januari 2010, MA menghukum Garuda Indonesia karena ikut terlibat dalam kasus ini dan juga harus mengganti rugi. Lalu pada 3 tahun kemudian, Polikarpus mengajukan PK dan MA untuk mengabulkan dengan mengurangi Polikarpus dari 20 tahun penjara menjadi 14 tahun penjara. Dan pada tanggal 13 Oktober 2006, MA menguatkan vonis ini dan meminta Jaksa Agung untuk mengusut kasus Munir lagi. Nah, jadi itu sekilas tentang peristiwa Munir. Itu hanya ringkasannya, jadi tidak terlalu detail. Dan untuk hukum-hukum yang menangani kasus Munir ini ada beberapa, ada 4. Dan ini semua ada dari UUD, yaitu 28J UUD 1945, pasal 28J UUD 1945 tentang hak setiap warga negara untuk mendapatkan perlindungan dari negara, begitu juga keluarganya. Juga ada 28H UUD 1945 ayat 1, hak untuk setiap warga negara mendapatkan kesejahteraan dan bantuan termasuk untuk tidak dibunuh. Pasal 28I UUD 1945 hak untuk hidup dan bebas dari diskriminasi. Pasal 28J UUD 1945 kewajiban setiap orang untuk menghormati hak asasi orang lain. Jadi secara garis besar kasus ini tentang hak asasi manusia untuk hidup. Jadi seharusnya setiap manusia itu punya hak untuk hidup dan tidak disakiti orang lain dan juga tidak dibunuh orang lain. Jadi setiap orang yang melanggar UUD ini dengan menyakiti orang lain dan bahkan mengambil hak asasi manusianya wajib dikenai hukum sesuai dengan UUD ini. Kondisi Indonesia dalam 10 tahun yang lalu. Jadi pada tahun 2010, menurut laporan Bank Dunia, Indonesia termasuk di antara 10 negara penerima remitansi terbesar di dunia dengan nilai total 7 miliar US dollar. Nah, remitansi sendiri adalah transfer uang yang dilakukan pekerja asing ke penerima di negara asalnya. Nah, maksudnya gini, misalnya ada warga negara dari Cina yang datang ke Indonesia, lalu dia bekerja di Indonesia. Nah, gaji yang dia terima, dia kirimkan kembali, itu yang disebut dengan remitansi. Karena disebutkan bahwa Indonesia ini negara penerima remitansi terbesar di dunia, maka artinya banyak sekali orang asing yang datang untuk bekerja di Indonesia dan angka penduduk asing di Indonesia terus bertambah hingga saat ini. Penduduk asing tersebut biasanya datang dari Cina, Jepang, Korea, Australia, dan Amerika. Terus kondisi Indonesia dalam 30 tahun yang lalu. Sejak krisis keuangan Asia pada akhir tahun 1990-an dan memiliki andil atas jatuhnya rezim Soeharto pada bulan
Mei 1998, keuangan publik Indonesia telah mengalami transformasi besar. Krisis keuangan tersebut menyebabkan kontraksi ekonomi yang sangat besar dan penurunan yang sejalan dalam pengeluaran publik. Hal itu menyebabkan utang dan subsidi meningkat secara drastis, sementara belanja pembangunan dikurangi secara tajam. Namun, 1 dekade kemudian, Indonesia telah keluar dari krisis dan berada dalam situasi di mana negara ini mempunyai sumber daya keuangan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pembangunan. Nah, lalu kondisi Indonesia dalam 100 tahun yang lalu. Jadi 100 tahun yang lalu, Indonesia ini masih dalam masa penjajahan. 100 tahun yang lalu itu berarti sekitar 1920-an. Antara 1949 dan 1960 itu sudah merdeka Indonesia. Indonesia mengalami beberapa gangguan ekonomi. Kemerdekaan negara yang diakui oleh Belanda, pembubaran Amerika Serikat Indonesia pada tahun 1950, periode demokrasi liberal berikutnya, nasionalisasi The First Bank ke dalam Bank Indonesia, modern, dan pengambilan aset perusahaan Belanda yang mengikuti barat perselisihan New Guinea, yang semuanya ini mengakibatkan devaluasi uang kertas Belanda menjadi setengah dari nilai aslinya. Nah, selama era demokrasi terpimpin, sekitar tahun 1960-an, ekonomi memburuk secara drastis sebagai akibat dari ketidakstabilan politik. Pemerintah yang tidak berpengalaman dalam mengimplementasikan kebijakan ekonomi makro mengakibatkan kemiskinan dan kelaparan yang parah. Nah, saat kejatuhan Soekarno, yaitu pada sekitar 1960-an, ekonomi berada dalam kekacauan dengan inflasi tahunan 1000%, menyusutnya pendapatan ekspor, hancurnya infrastruktur, pabrik-pabrik yang beroperasi pada kapasitas minimal, dan investasi yang dapat diabaikan. Namun, peningkatan ekonomi Indonesia pasca 1960 dianggap luar biasa ketika mempertimbangkan betapa sedikit orang Indonesia asli pada 1950-an yang menerima pendidikan formal di bawah kebijakan kolonial Belanda. Jadi maksudnya gini, pada saat itu kan masa-masa Indonesia di mana Indonesia itu baru merdeka. Nah, pada saat itu orang Indonesia asli atau yang biasa disebut dengan pribumi yang menerima pendidikan formal itu cuma sedikit. Nah, dengan ada peningkatan ekonomi Indonesia pada sekitar tahun 1960-an ini, nah dianggap sudah lumayan karena mengingat orang-orang yang berpendidikan formal ini cuma sedikit dan hasil yang dibuahkan itu seperti ini, dan itu sudah dianggap cukup baik.